kami sampaikan dalam kesempatan ini ada 4 hal. Yang pertama, kita ingin menyampaikan kepada pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja bahwa badai PHK itu sudah di depan mata. Bukan lagi ancaman, tapi benar-benar sudah di depan mata. Laporan kami dari KSPI dan Partai Buruh, kan kawan-kawan sudah menerima 60.000 buruh. 60.000 buruh dalam 2 bulan, Januari sampai dengan Februari, sudah ter-PHK. Dengan alasan yang berbagai macam. 3 yang paling utama, pertama pilot. Dari 50 perusahaan yang ter-PHK tersebut, 15 diantaranya adalah pilot. 15 perusahaan menyatakan pilot, yang jumlah buruh ter-PHK karena pilot itu sekitar 30.000. Setengah dari 60.000 buruh ter-PHK, yaitu 30.000 orang buruh, adalah karena pilot. Pilot ini sungguh-sungguh. Ada persoalan yang serius. Penyebab yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi juga menyebabkan terjadinya PHK. Dan penyebab yang ketiga adalah relokasi ke negara Cina terutama, dan ke negara prinsipal. Yang relokasi ini adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK dari investasi asing, terutama dari Jepang. Nah, dari 3 alasan utama yang paling utama, yang teratas, ini menjelaskan kepada kita ada beberapa faktor, baik pilot, efisiensi atau tutup perusahaan, dan relokasi, penyebabnya daya beli yang turun. Teman-teman kan sudah lihat, IHSG sempat disuspend. Itu menjelaskan daya beli yang turun. Kelas menengah bawah termasuk buruh, upahnya itu tidak cukup untuk membeli barang-barang sesuai kebutuhannya. Ini harus diperhatikan benar oleh pemerintah. Sehingga kalau daya beli turun, konsumsi barang turun, produksi barang karena konsumsi dan daya beli turun, menurunkan jumlah produk. Nah, kalau dia menurunkan jumlah produk kan efisiensi. Dan dipilotkan oleh subkon di perusahaan itu, seperti kasus Ritek. Kalau relokasi, penyebabnya adalah kompetitif. Berarti perusahaan-perusahaan Jepang di sektor elektronik, itu kemungkinan dia akan relokasi lagi. Ini catatan kami di Bekasi ada 2 perusahaan lagi yang akan relokasi. 2 perusahaan lagi dari Jepang akan relokasi di sektor elektronik. Bahkan tidak menutup kemungkinan di otomotif, khususnya truk dan dump truk, itu akan melakukan efisiensi. Kalau efisiensi berarti melakukan PHK. Kenapa penyebabnya? Karena dengan Permendak nomor 8 2023 impor ugal-ugalan di sektor tekstil dan sektor lain, truk-truk dump truk dari Cina itu masuk langsung ke Indonesia. Dari Cina impor kan nggak pakai pabrik, nggak pakai jumlah karyawan. Seperti Toyota, Hino, Mitsubishi, Isuzu itu akan ngurangin karyawan. Nah, oleh karena itu pemerintah harus sungguh-sungguh. Ini badai PHK. Nah, PHK ini yang menimpa 60.000 buruh di 50 perusahaan, itu semua nggak bayar THR, termasuk Seritek. Jadi pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja, jangan memberikan janji manis. Kami punya posko, Partai Buruh dan Serikat Buruh itu di depan pabrik Seritek. Di depan pabrik Seritek kita bikin posko. Pintu gerbang Seritek di Sukoharjo, Jawa Tengah. Itu jelas 30 orang buruh menyatakan tidak dapat THR sampai nanti H-7. Silakan kawan-kawan nanti lihat. Nah, manajemen pinter dan pemerintah ini, dia menyuruh buruh ngambil JHT. Jadi seolah JHT itu pemberian pemerintah dan manajemen, salah, itu tabungan buruh. JKP nggak semuanya dapat. Yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah, tadi saya sudah singgung sedikit, kasus Ritek. Posko KSPI dan Partai Buruh di Sukoharjo, Jawa Tengah sudah menerima laporan 30 orang buruh yang menyatakan tidak dapat pesangon dan THR. Terutama THR. Sampai H-7, buruh Seritek tidak akan dapat THR. Mudah-mudahan melalui kawan-kawan, Pak Presiden Prabowo mendengar ini. Tidak dapat THR. Kalau Menteri bilang terhutang, nggak ada THR terhutang. Pemilik Seritek, Iwan Lukminto, itu masih kaya.
10 rumahnya di daerah Jawa Tengah, mungkin ada di Jakarta juga. Harta kekayaan dia dari beberapa pabrik anak perusahaan Sritek yang masih jalan, bahkan menggugat Sritek lebih dari triliunan. Itu kekayaan dia. Harusnya harta kekayaan pribadi berdasarkan undang-undang kepailitan diminta dana talangan untuk membayar THR. Tentang nanti Iwan Lukminto minta ke kurator, itu urusan Iwan Lukminto. Kami minta Menaker menekan Iwan Lukminto, bayar THR dari harta kekayaan yang dia miliki. Oleh karena itu, kami dapat laporan ya, Bung Sekjen Ferry, dari Bung Sekjen Partai Buruh mendapat informasi, besok rumah Iwan Lukminto didemo oleh buruh. Besok itu tanggal 21 Maret 2025, hari Jumat, buruh akan mendemo rumah Iwan Lukminto di Solo. Di Solo. Ya, rumah Iwan Lukminto pemilik Sritek akan didemo oleh buruh di Solo besok hari Jumat. Kami baru dapat informasi dari Sekjen Partai Buruh Ferry Nuzarli. Apa yang dituntut? Bayar THR. Oleh karena itu menteri jangan memberikan janji manis yang sebenarnya nggak mampu. Ya, demo besok diikuti buruh se-Jawa Tengah, ratusan buruh akan demo di depan rumah Iwan Lukminto di Solo. Tuntutannya bayar THR dan pesangon. Dan intimidasi dari preman, dari 30 orang itu tiba-tiba didatangi oleh preman-preman. Entah suruhan siapa. Ke buruh yang 30 orang. Buruh ini ketakutan. Jadi tidak seperti drama Korea di TV. Ya, tentang kasus Sritek ini. Yang ketiga, kami meminta yaitu tentang THR. Kami minta Menteri Tenaga Kerja tidak hanya membentuk posko THR dan mencatat. Modusnya tuh sama, ada 4 modus THR, yaitu karyawan kontrak sebelum Ramadan dipecat, sehingga nggak bayar THR. Yang kedua, menjelang H-7 diberhentikan kontraknya, outsourcing diberhentikan kontraknya, nanti habis Lebaran dipanggil lagi, sehingga tidak bayar THR. Yang ketiga, perusahaan ditutup dan pilot, kabur perusahaannya, gerbang ditutup, tidak bayar THR, seperti Dambi Internasional. Nggak jelas itu THR-nya. Sritek juga nggak jelas THR-nya. PT Karya Utama Budi di Jawa Timur, 10.000 karyawannya di pilot tidak jelas apa THR-nya. Nggak usah jauh-jauh lah, PT Aditex di Tangerang kan deket sini dari Kemenaker. Itu juga pilot nggak dibayar THR-nya. Jadi come on lah menteri. Ini banyak yang nggak dibayar THR. Jangan asal Bapak senang lapor ke Presiden. Ada posko, turun ke lapangan. THR banyak yang tidak dibayar. Ratusan ribu buruh. Catat, ratusan ribu buruh tidak akan dapat THR. Termasuk Sritek di Sukoharjo, Aditex di Tangerang, Tunas Karya Budi di Jawa Timur, PT Sambu di Indragiri Hilir, yang PT Kara itu, Santan Kara. Dan yang terakhir kami minta, maaf, kami minta stop kriminalisasi. Kami minta Menteri mengutus Dirjen untuk menghentikan kriminalisasi Ketua dan Sekretaris Serikat Pekerja Yamaha Musik. Udah nutup perusahaan supaya nanti tidak bayar pesangon dan lain sebagainya, mereka dikriminalisasi. Ya, Ketua dan Sekretaris PT Yamaha Musik Asia di Bekasi, Cibitung, dan PT SMJ di Brebes, produksi tekstil. Kami minta di stop kriminalisasi itu. Itulah 4 hal, dan 4 hal ini juga akan kami sampaikan besok hari Jumat jam 4 sore ke Menteri Tenaga Kerja. Karena hari ini terjadi perubahan, ya kami pun akhirnya tidak bisa bertemu. Kita hormati, nggak apa-apa, besok akan bertemu. Dan sekali lagi besok di depan rumah Iwan Lukminto, pemilik Sritek, kami mendapat informasi dari Sekjen Partai Buruh Ferry Nuzarli akan ada aksi di rumah Iwan Lukminto di Solo, Jawa Tengah. Demikian kawan-kawan wartawan, terima kasih. Pak, kalau yang tadi mau relokasi, yang perusahaan Jepang itu apa ya Pak? Teman-teman udah tahu, yang mau relokasi itu satu PT Sanken Indonesia yang di Bekasi, yang kedua Yamaha Musik piano ya. Kalau yang sekarang kan Yamaha Musik keyboard, ini piano yang klasik. Itu juga mau relokasi ke Jepang dan ke Cina.
Ya, ke Jepang dan ke Kalau Sanken ke Jepang. Kemudian ada 2 perusahaan elektronik juga di Bekasi akan relokasi. Dan yang kami khawatir bukan relokasi. Sebagian karyawan di sektor otomotif truk dipotong, di PHK, ya, kemudian mereka akan alihkan ke Cina. Itu bisa terjadi. Terutama di sektor padat karya. Jadi bukan hanya labor intensif aja tekstil, garment, sepatu, tapi juga udah menyentuh capital intensif, yaitu perusahaan padat modal. Demikian. Elektronik tadi itu apa, Pak? Sanken Indonesia, Yamaha Musik Piano, 2 perusahaan yang saya belum bisa sebut, belum bisa sebut ya, karena dalam perundingan dengan serikat pekerja mereka sudah menyatakan serikat pekerja tingkat perusahaan, tapi kan karena belum resmi disampaikan, maka kami belum boleh menyebut dulu. Mana, Pak? Bekasi. Bekasi. Pekerjanya berapa? Sekitar 1.000 orang. Berarti relokasi itu mengorbankan berapa orang, Pak? Berpotensi akan mengurangi berapa? Jumlahnya ribuan orang. Jumlahnya ribuan orang, ya. Oke? Pak, kemudian yang terkait industri otomotif itu Pak yang terancam karena adanya impor dump truck dari Cina itu. Nah, itu perusahaan mana aja ya Pak yang berpotensi bakal melakukan PHK Pak? Udah dapat laporan belum? Yang Pak? pasti perusahaan Jepang yang memproduksi mobil truk dan dump truck. Tadi saya sudah sebut, kan kalau kita tahu yang ada pabrikannya di Indonesia Toyota, Hino, ya, kemudian juga Mitsubishi, Isuzu, ya. Ini perusahaan yang bagus, udah ada pabriknya di Indonesia, seharusnya dilindungi dong. Nah, semua, jangan hanya Sritek, emangnya ini Menteri Sritek, emangnya pemerintah Sritek, itu saja pesangon dan THR-nya janji manis. Yang dibilang akan bekerja 2 minggu lagi, nggak ada, baru mendaftar, itu benar. Posko kami itu, KSP Indoparto itu di depan pabrik, ya. Jadi ini Sritek nanti menjelaskan secara singkat apa yang terjadi. Jadi truk dan dump truck tadi saya sebut nama merek-merek perusahaannya, ya. Nah, ini langsung posko Sritek. Silakan Lukman, singkat aja. Baik, kemarin dari kami, dari Pak Iqbal untuk mendirikan posko pengaduan di depan PT Sritek, jaraknya 25 meter dari gerbang PT Sritek, dan selama 5 hari dan hari ini sampai sudah berlangsung, sampai dengan sekarang juga pengaduan masih banyak yang masuk, Bang. Alhamdulillah kemarin kita sudah bagaimana mendata yang sebenarnya terjadi, di mana kawan-kawan mengadu itu sampai dengan sekarang belum ada kejelasan kaitannya dengan pesangon, kejelasan siapa yang memberikan, kejelasan berapa jumlahnya, kejelasan terkait kapan waktunya, terus kemudian THR belum sampai sekarang juga belum ada kejelasan sama sekali. Jadi yang selama ini disampaikan di media oleh pihak terkait bahwa nasib kawan-kawan di tingkatan pesangon dan THR itu belum ada kejelasan. Kawan-kawan masih menderita sampai dengan sekarang, tidak ada kejelasan apapun terkait THR dan pesangon. Ada berapa jumlah yang sudah mengadu? Yang sudah mengadu kurang lebih ada 40 orang yang terkena sampai dengan sekarang. PHK itu tadi. PHK. Semuanya mayoritas terdampak PHK. Yang harusnya menerima pesangon dan THR selama ini dijanjikan. Dan itu masih galau, masih menunggu teman-teman. Ini siapa yang mau ngasih? Mereka diancam apa coba jelasin? Untuk yang kemarin yang mengadu memang banyak juga yang melalui media, yang kawan-kawan yang mengadu secara langsung, bahkan kita diawasi dalam posko itu, diawasi 24 jam sama pihak yang tidak kita ketahui, dia pakai pakaian bebas. Ketika kawan-kawan mengadu difoto, kemudian diintimidasi, didatangi rumahnya, mau diculik untuk untuk tidak boleh mengadu dan menarik aduan ke posko orang yang kami dirikan. Itu yang terjadi di lapangan. Bahkan ancamannya menculik, ya? Diancam menculik juga. Ini udah pidana sebenarnya. Oke? Yang terjadi. Kawan-kawan, terima kasih ya semuanya, ya. Makasih. Ini berarti Pak dari perwakilan buruh ya, ini yang belakang yang... Ya, perwakilan buruh, dan juga ada dari teman-teman Sritek, ya. Kalau Pak Lukman dari mana Pak? Karena dari posko Oreng. Ketua posko pengaduan Oren, namanya posko Oren, ketua pengaduan Sukoharjo, Sritek Sukoharjo. Saya nggak bisa tampilkan kalian Sritek, ya, karena mereka terancam nyawanya. Ada 3 orang di sini, ya, sengaja kita samarkan. Mereka diancam, mau diculik, kacau kan? Dan itu oleh preman-preman, ya, kita nyebutnya preman karena tidak dikenal.